Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga baik-baik saja ya, dan tetap selalu menjaga kesehatan. Video kali ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran kontekstual teaching and learning, di mana saya akan menjadi guru yang menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning di dalam kelas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu kontekstual teaching and learning. Kontekstual teaching and learning adalah salah satu model pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. Dapat dipahami dari pengertian kontekstual teaching and learning, seorang guru mengaitkan pembelajaran di dalam kelas dengan kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh setiap orang atau setiap siswa. Oleh karena itu, kontekstual teaching and learning mudah dipahami oleh setiap siswa karena mengaitkan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan dari kontekstual teaching and learning adalah yang pertama, siswa terdorong untuk mengetahui hakikat dari sebuah bahan pelajaran yang diterima, sehingga siswa dapat memahami dengan mudah materi yang disampaikan di dalam kelas. Lalu, yang kedua, siswa akan aktif dalam pembelajaran karena siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran tersebut. Karena dalam pembelajaran tersebut terdapat pertanyaan-pertanyaan atau kita mendiskusikan hal tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ banyak sekali pendapat-pendapat siswa atau siswa memiliki pendapatnya sendiri terhadap pembelajaran tersebut. Maka di sanalah siswa aktif dalam pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Yang ketiga, guru harus menumbuhkan minat siswa sehingga siswa dapat lebih aktif lagi untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Lalu selanjutnya, siswa mampu berpikir kritis dan mandiri sehingga kedepannya dapat memilah-milah yang mana baik dan buruknya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kedepannya dia akan menjadi lebih baik lagi. Lalu, melibatkan siswa untuk bisa menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran tersebut, siswa mengaitkan pembelajaran di dalam kelas ke dalam kehidupan sehari-hari agar siswa dapat memiliki atau mempunyai hak untuk berpendapat mengenai apa yang dipahami dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu merupakan dari tujuan kontekstual teaching and learning. Nah, setelah semuanya mengetahui kontekstual teaching and learning, maka saya akan memberikan contoh bagaimana cara menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning di dalam kelas. Semoga hal tersebut dapat bermanfaat untuk semuanya.
sehingga kedepannya dapat menerapkan kontekstual teaching and learning di dalam kelas dan dapat memahami bagaimana cara menerapkan kontekstual teaching and learning di dalam kelas. Selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga baik-baik aja ya dan tetap selalu menjaga kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, diharapkan anak-anakku semua bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Nah, sudah siapkah untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Semoga siap semua ya. Tujuan dari layanan ini, yang pertama, diharapkan siswa dapat mengetahui kesadaran diri atau self-awareness yang dimiliki oleh dirinya. Sehingga ketika siswa dapat mengetahuinya, maka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang kedua, siswa diharapkan untuk mengembangkan kesadaran diri yang dimiliki. Jadi setelah siswa mengetahui apa itu self-awareness dan hal mengenai self-awareness, jadi diharapkan untuk mengembangkannya. Lalu yang ketiga, siswa dapat menerapkan kesadaran yang telah dimiliki. Setelah mengetahui, setelah mengembangkan hal tersebut, diharapkan untuk dapat menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah mengetahui itu semua, hal itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik atau maupun buruk untuk kehidupan sehari-hari bagi diri individu tersebut. Nah, bisa dilihat dari PPT yang sudah saya tampilkan. Di dalam PPT tersebut terdapat dua gambar yang berbeda. Gambar tersebut dapat kita amati secara sesama. Gambar yang pertama terdapat seorang laki-laki yang sedang merokok. Lalu, gambar yang kedua terdapat seorang yang membuang sampah sembarangan. Nah, gambar tersebut sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita ataupun kita yang melakukan hal tersebut. Nah, gambar yang pertama terdapat cerita bahwa seorang bapak ini atau seorang laki-laki ini sudah merokok selama bertahun-tahun, sehingga tiba-tiba dia mengalami suatu gejala penyakit yang diakibatkan dari rokoknya tersebut. Nah, dia menyadari bahwa hal merokok itu merupakan sesuatu yang tidak baik, sehingga mengakibatkan suatu dampak yang tidak baik untuk dirinya, seperti suatu penyakit yang terjadi pada dirinya. Hal tersebut baru disadari ketika ia sudah mendapatkan dampak dari hal tersebut atau merokok. Lalu, gambar yang kedua terdapat cerita bahwa seseorang ini membuang sampah sembarangan, padahal di sekitarnya terdapat tempat sampah. Karena dia tidak menyadari hal tersebut atau hanya menyepelekan hal tersebut,
sehingga dia juga mendapatkan sebuah dampak yang terjadi pada dirinya. Dampak tersebut adalah banjir. Nah, dari banjir tersebut, dia juga baru menyadari bahwa membuang sampah itu hal yang dapat mengakibatkan dampak yang negatif untuk dirinya dan orang lain. Sehingga dia baru menyadarinya bahwa hal tersebut salah. Dari kedua gambar tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu atau melakukan tindakan yang semena-mena atau tindakan yang kurang baik sehingga menimbulkan dampak pada dirinya dan orang lain, dan dia baru menyadari hal tersebut setelah dampak itu terjadi pada dirinya maupun orang lain. Nah, kesadaran diri ini semua bisa diawali ketika hal tersebut sudah terjadi. Lalu, dari kesadaran diri ini, kita dapat memikirkan baik atau buruknya tindakan yang kita lakukan, sehingga kita dapat menentukan baik atau buruk tindakan tersebut. Nah, di sini pasti akan banyak menimbulkan pertanyaan mengenai kesadaran diri atau self-awareness. Apa itu self-awareness? Apa manfaat dari self-awareness atau kesadaran diri? Dan bagaimana cara meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat saya jelaskan hal-hal tersebut. Dalam buku 7 Kebiasaan Manusia yang Efektif, Dr. Stephen Covey menjelaskan pentingnya kesadaran diri. Demikian pula Daniel Goleman yang menuliskan buku mengenai kecerdasan emosi. Bahkan beliau menekankan kecerdasan emosi seseorang dimulai dari kesadaran diri. Nah, sebenarnya apa sih itu kesadaran diri? Menurut Solso, kesadaran adalah kesiapan terhadap peristiwa di lingkungan sekitarnya dan peristiwa kognitif yang terdiri dari memori, pikiran, perasaan, serta tindakan. Nah, dari kalimat tersebut dapat kita pahami bahwa seseorang yang melihat atau mendapatkan suatu informasi mengenai dampak yang terjadi pada tindakan atau hal yang dilakukan terhadap orang tersebut. Yang sudah saya jelaskan mengenai gambar yang di awal, orang yang merokok dan orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, dari hal tersebut, seorang akan menyadari bahwa hal tersebut salah, sehingga dia akan memikirkan baik atau buruk perilaku yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga dia akan melalui pikiran, dia akan melewati perasaan. Nah, dari perasaan tersebut dia akan melakukan tindakan apa yang baik untuk tidak dilakukan perilaku tersebut atau tindakan tersebut, atau tindakan yang merokok. Nah, dari situ seorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan hal yang positif untuk orang banyak atau maupun dirinya sendiri. Nah, itu mengenai pengertian atau definisi dari
kesadaran diri atau self-awareness. Nah, terdapat indikator-indikator kesadaran diri atau self-awareness. Yang pertama, mengenali perasaan dan perilaku diri sendiri. Artinya, mengetahui perasaan yang dirasakan dan perilaku yang dilakukan pada diri sendiri. Lalu, yang kedua, mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Artinya, dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri. Contohnya dalam pelajaran, kita memiliki kekurangan dalam matematika. Nah, ketika kita memiliki kekurangan dalam matematika, namun kita memiliki kelebihan dalam bidang seni. Nah, hal tersebut dapat kita sadari bahwa kelebihan dan kekurangan tersebut merupakan hal yang berbeda. Nah, dari kedua hal tersebut, kita dapat menyadari tindakan apa yang dapat kita lakukan. Lalu, yang ketiga, mempunyai sikap mandiri. Artinya, kita dapat melakukan tindakan tersebut secara mandiri. Karena kita sudah menyadari hal tersebut baik atau buruknya. Lalu, yang keempat, dapat membuat keputusan yang tepat. Nah, ketika kelebihan dan kekurangan kita menyadari hal tersebut, kita dapat membuat keputusan yang tepat dilihat dari baik buruknya. Nah, terkadang kita juga melakukan sebuah tindakan harus disadari dari baik buruknya. Dari hal tersebut, kita dapat membuat keputusan yang tepat agar kedepannya tindakan tersebut dapat lebih baik. Lalu, yang kelima, terampil dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat, dan keyakinan. Nah, hal tersebut seorang dapat mengungkapkan atau mengekspresikan atau meluapkan perasaannya atau pemikirannya terhadap orang lain. Nah, selanjutnya yang keenam. Yang keenam itu dapat mengevaluasi diri. Artinya, kita dapat mengoreksi atau menilai diri kita sendiri terhadap tindakan yang kita lakukan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu merupakan indikator-indikator dari kesadaran diri atau self-awareness. Nah, manfaat dari kesadaran diri atau self-awareness adalah kesadaran diri akan tumbuh. Diri masing-masing akan mengerti mengapa dirinya merasakan apa yang dirasakan dalam dirinya dan melakukan apa yang dilakukan pada dirinya, sehingga hal tersebut dapat disadari oleh diri tersebut. Selanjutnya, yang kedua, kita sebenarnya sadar pada diri kita sendiri, dapat dikenali dengan kepercayaan diri kita. Karena kita tuh terkadang memiliki pemahaman mengenai kekurangan dan kelebihan. Terus kita juga memiliki kemampuan untuk menilai baik buruknya, sehingga kita dapat mengambil keputusan
dengan sebaik-baiknya agar tindakan tersebut baik dan positif diterima oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu merupakan manfaat dari kesadaran diri atau self-awareness. Nah, selanjutnya, cara meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness. Nah, bisa dilihat dari PPT tersebut, menurut konsep Surya Mentara tahun 2004, bahwa mawas diri adalah sebagai cara latihan memilah-milah rasa sendiri dengan rasa orang lain untuk meningkatkan kemampuan menghayati rasa orang lain sebagai manifestasi tercapainya pertumbuhan dan perkembangan kepribadian yang sehat dan sejahtera. Nah, dari hal tersebut bisa dilihat bahwa kesadaran diri merupakan cara melatih diri untuk memilah-milah atau memilih baik dan buruknya. Nah, hal ini dapat ditingkatkan dengan cara yang tadi saya jelaskan, memilah-milah atau memilih-milih baik atau buruk hal tersebut. Ketika kita menyadari atau ketika kita melakukan sebuah tindakan, sebaiknya kita melihat baik buruknya tindakan yang kita lakukan, sehingga tidak dapat mengakibatkan dampak yang negatif untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, selanjutnya terdapat hasil penelitian Yosemite mendapati bahwa pemahaman diri melalui tahapan mawas diri mampu menunjukkan bahwa pada diri seseorang ada elemen kunci yang sangat menentukan bahagia tidaknya seseorang. Elemen ini adalah elemen yang selalu stabil, tenang, serta damai, dan elemen-elemen yang berubah-ubah senantiasa berubah serta selalu berusaha menuruti keinginannya sendiri. Nah, ketika kita dapat memilah-milah atau memilih-milih baik dan buruknya, kita dapat mengetahui dampak yang akan terjadi pada diri kita. Kita melakukan tindakan tersebut merupakan menyadari bahwa tindakan tersebut baik. Nah, hal tersebut akan membawa dampak positif kepada diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, jika tindakan tersebut kurang baik, maka tindakan tersebut dapat terjadi pada diri kita dampak yang negatif. Terkadang kita juga suka menyadari bahwa hal merokok atau hal yang tindakan yang kurang baik itu menurut diri kita sendiri itu merupakan baik, tapi hal tersebut dapat mengakibatkan atau dapat membuat dampak yang negatif karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi diri sendiri ataupun orang lain. Nah, sudah mengetahui mengenai cara meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness. Nah, kalau sudah mengetahui, bisa ditingkatkan lagi ya dalam kesadaran dirinya terhadap lingkungan sekitar. Nah, ketika kita menyadari lingkungan sekitar kita atau tindakan kita tersebut baik atau buruk, kita dapat melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Kesimpulan dari kesadaran diri atau self-awareness adalah bisa kita ambil dari kata pepatah
dari tokoh-tokoh luar biasa di dunia. Nah, kata-katanya seperti ini. Apa yang kita pikirkan akan menjadi tindakan. Tindakan kita akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi karakter kita. Karakter akan menentukan nasib. Nah, dari hal tersebut bisa dilihat bahwa tindakan kita itu yang dapat menentukan nasib kita ke depannya seperti apa. Jadi, sebaiknya kita dapat menyadari atau memilah-milah, memilih-milih hal yang baik atau buruk untuk dilakukan. Nah, dicukupkan pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Sebelum mengakhiri, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman? Setelah menonton video tersebut, bisa dipahami? Jika sudah bisa dipahami, semoga video tersebut dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan dalam video tersebut. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.